Bismillahirrahmanirrahim. Jualan ikan di jualan ikan di kolam renang. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kalau gitu diubah. Jualan ikan di atas selokan. Amalan kebaikan menghapus amalan keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa kaifa haluka ya Ustaz? Bi khairin walhamdulillah. Yang saya hormati para ustazah yang ada di balik layar sana, di samping, dan juga teman-teman seperjuangan, yaitu para calon ustazah di sini yang sudah hadir, yang Ustadz sayang karena Allah. Alhamdulillah di hari Jumat yang berkah ini kembali Ustadz hadir untuk berkisah di depan teman-teman di waktu yang singkat, tidak akan lama. Karena tadi sudah disampaikan sekitar 15 menit. Mudah-mudahan kisah yang panjang sejatinya bisa Ustadz peras ya. Dan semoga sampai pelajarannya kepada kita semua. Baik, sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah yang menakdirkan kita hari ini bisa bernapas kembali, terbangun dari tidur sejenak, dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita Allah berikan kemudahan dan kekuatan untuk bisa menghadirkan teladan beliau dalam diri kita. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana pantun di awal, ini kisahnya tentang seseorang yang awalnya dia melakukan keburukan. Ada yang pernah dengar nama Ikrimah? Pernah dengar? Sudah tahu kisahnya? Namanya sudah dengar tapi tidak tahu kisahnya. Baik, insya Allah di pagi hari yang berkah ini Ustaz akan berkisah tentang Ikrimah. Anaknya siapa Ikrimah? Ikrimah bin Abu Jahal Al-Makhzumi. Betul. Laki-laki apa perempuan Ikrimah? Perempuan. Karena ujungnya Tamar Buto. Awalnya Ustaz juga begitu. Ustaz cari kisah yang pas buat teman-teman, karena teman-teman ini akhwat perempuan. Ustaz cari di indeksnya, oh Ikrimah, gak mungkin satu kisah tentang laki-laki. Ternyata setelah dibaca, oh Ikrimah itu laki-laki, teman-teman. Ikrimah itu laki-laki. Di Arab sana, laki-laki boleh saja namanya Ikrimah. Kalau tulisannya Tamar Buto buat perempuan. Tapi itulah di sana. Ini bukan perempuan tapi laki-laki ya. Baik. Islam datang ke Mekah pada usia kisaran Ikrimah ini kepala 3. Tahu kepala 3? Kepala 3 itu 30 tahunan ke atas. Itu kepala 3. Kepala 1 10 tahun, 2 20, 3 30 tahun ke atas. Kalau 4 berarti 40 tahun ke atas. Nah, Islam datang. Ikrimah ini adalah orang yang hidupnya termasuk dari kalangan orang-orang yang berada tinggi derajatnya, karena di kaum Quraisy beliau ini anaknya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini adalah petinggi-petinggi Quraisy, yang mana beliau ini adalah orang nomor wahid, nomor 1 yang memusuhi Islam. Ketika
Nabi kita Muhammad SAW datang untuk memberikan berdakwah, maka Abu Jahal ini orang yang paling benar-benar menjadi penggerak agar kaum musyrikin ini membenci Rasulullah. Nah, ketika di perang Badar nih Abu Jahal bersumpah atas nama Lata dan Uzza ketika akan berangkat, saya tidak akan kembali ke Makkah sebelum bisa membunuh Muhammad. Itu sambil sumpahnya, kalau kita kan wallahi, billahi, kita demi Allah, kalau demi Lata dan Uzza, aku tidak akan kembali sebelum membunuh Muhammad. Bilang ke Ikrimah di perang Badar. Nah, Ikrimah ini ada tangan kanannya Abu Jahal, ayahnya, sehingga semakin kuatlah Abu Jahal dengan semangat memusuhi Islamnya. Dan Ikrimah ini selalu membantu. Namun ketika hendak perang Badar, ketika mau sampai di Badar ini, singgah dulu di tempat yang dekat dengan Badar selama 3 hari. Abu Jahal ini bersama pasukannya mengadakan pesta. Mereka pestanya sebelum perang. Jadi minum khamar, dangdutan kalau sekarang mungkin ya, dangdutan. Namanya dengerin lagu-lagu, dengerin para biduan. Seperti itulah selama 3 hari. Hingga akhirnya di hari setelahnya peranglah ke Badar. Ketika di perang Badar, Ikrimah menyaksikan bagaimana ayahnya menghembuskan nafas terakhir. Janjinya kepada Ikrimah akan kembali dengan setelah membunuh Muhammad tidak dikabulkan oleh Lata dan Uzza. Karena janjinya atas nama Lata dan Uzza. Mau mengabulkan bagaimana? Lata ini adalah patung yang dia kagak bisa ngapa-ngapain. Kalau zaman Nabi Ibrahim dulu, dipukul aja kagak bisa nangkis. Iya kan? Dulu zaman Nabi Ibrahim kasih kapak yang besar. Sampai secara logika, oh iya, itu yang bunuh yang paling besar, pakai kampak. Nah, Lata dan Uzza tidak mengabulkan. Justru Allah menakdirkan Abu Jahal terbunuh oleh kaum muslimin dengan tombak-tombak yang mereka lemparkan dan terhunus pada Abu Jahal. Kaum musyrikin kalah pada waktu itu. Kaum muslimin menang. Di perang Badar, kaum muslimin menang, kaum musyrikin kalah. Sehingga pulanglah Ikrimah tanpa membawa jasad ayahnya. Kekalahan membuat hatinya semakin sedih dan tidak bisa membawa jasad ayahnya. Kenapa? Karena Ikrimah harus menyelamatkan diri dari serangan kaum muslimin. Kaum muslimin membuat parit untuk bisa memasukkan para jenazah kaum Quraisy yang terbunuh pada waktu itu, termasuk ayahnya Ikrimah, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, pada waktu itu Ikrimah senantiasa membenci Nabi Muhammad. Kalau sebelumnya Ikrimah ini membenci karena mengikuti ayahnya, memusuhi Islam. Tapi setelah perang Badar, Ikrimah ini beda. Jalurnya bukan lagi membenci karena seperti ayahnya, membencinya karena ingin balas dendam dan mengobarkan semangat para sahabatnya yang ayahnya juga terbunuh ketika perang Badar. Dan ini berlangsung lama sampai datangnya perang Uhud. Maka ketika perang Uhud datang, kaum musyrikin itu di Makkah, kaum muslimin sudah di Madinah. Maka di perang Uhud ini perang berlangsung dan kaum musyrikin mengamanahkan sayap kanannya kepada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid masih belum masuk Islam, teman-teman. Itu Saifullah, tapi ini masih dalam keadaan musyrik. Dan sayap kirinya
itu diamanahkan kepada Ikrimah bin Abu Jahal. Pada perang Uhud ini kaum muslimin terkalahkan karena mereka semangatnya lebih kuat. Kaum musyrikin dengan kudanya, dengan bala tentaranya, mereka mampu mengalahkan kaum muslimin dengan tadi penopang di kanannya siapa? Khalid bin Walid, di kirinya adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Karena dua-duanya ini adalah para penunggang kuda yang handal, termasuk Abu Jahal. Abu Jahal itu ada penunggang kuda yang handal di antara kaum Quraisy. Nah, ketika sudah mereka menang, maka kaum Abu Sufyan ini berbangga. Ini adalah balasan kekalahan dari perang Badar. Karena di perang Badar mereka kalah, kaum muslimin menang, dan di perang Uhud kaum muslimin kalah, mereka menang. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai pada Fathu Mekah, perang sudah berlalu. Maka sampailah Fathu Mekah, kaum muslimin sudah menang dan menang terus, sehingga di kaum muslimin yang tadi sekarang di Madinah mau kembali ke Mekah. Karena udah pada hijrah kan ke Madinah. Nah, ketika mau Fathu Mekah, maka Rasulullah ini datang ke Mekah. Kaum Quraisy tahu nih musuhnya datang, maka mereka sudah mengetahui kekuatan musuh yang begitu besar. Mereka akhirnya mengambil keputusan, ya sudah, biarkan mereka datang, nggak usah diperangin, kita nggak bakal menang. Jadi biarkan aja kaum muslimin masuk ke Mekah. Dan mereka juga mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para komandannya, kaum musyrikin yang dia tidak memerangi jangan diperangi. Ketika masuk ke Mekah nih, jangan memerangi mereka yang tidak memerangi. Tetapi kalau mereka memerangi maka lawan. Kalimatnya kira-kira seperti itu. Tapi beda. Ikrimah ini ngeyel karena udah di dadanya ini udah berkobar namanya balas dendam. Ingat ketika bapaknya mengerang oleh tombak-tombak kaum muslimin, maka Ikrimah ini menyusun teman-temannya untuk tetap melawan mereka, tidak serta-merta membiarkan mereka masuk Mekah. Dan akhirnya setelah maka Ikrimah ini akhirnya berperang melawan sahabatnya sendiri. Kalau kemarin di perang Badar, di perang Uhud itu Ikrimah di kiri, Khalid bin Walid di kanan. Tapi di perang ini, ketika mau Fathu Mekah, temannya Khalid bin Walid menjadi lawannya. Karena Ikrimah kan masih kafir, Khalid udah masuk Islam, maka berlawananlah. Dan Khalid bin Walid memenangkan pertarungan itu, sehingga kocar-kacirlah Ikrimah. Banyak yang terbunuh, dan Ikrimah di antara orang yang mengambil jurus langkah 1000. Kabur jurusnya, langkah 1000. Maka selamatlah dia. Hingga akhirnya ketika Rasul sudah datang di Fathu Mekah, ini para perempuan-perempuan termasuk Hindun. Siapa itu Hindun? Iya, istrinya Abu Jahal. Hindun yang dulu ketika perang itu mengambil hatinya pamannya Rasul Hamzah juga datang ke Rasul, dan beliau tutup mukanya, teman-teman. Hindun ini tutup mukanya. Kalau kayak sekarang mungkin pakai niqab, ditutup mukanya. Ketika nyampe ke Rasul, bilang, dulu saya itu sangat membenci Islam, tapi kali ini saya ingin Islam menjadi hadir dalam diri saya.
Dan setelah itu beliau membuka penutupnya, saya adalah Hindu, di depan Rasul. Malu, Hindunya malu karena udah pernah dulu pamannya sampai dimakan hatinya itu. Rasulullah ahlan wa sahlan. Rasul dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya mengucapkan. Lalu beliau bilang, ada yang mau menambahkan? Maka berdirilah istrinya Ikrimah. Karena Ikrimah ini ketika Fatu Mekah udah jelas kalah tadi perang bersama Khalid, maka dia bingung. Di Mekah nggak diterima. Dan di antara orang-orang yang kata Rasul yang perlu diperangi tanpa terkecuali adalah Ikrimah bin Abu Jahal. Pengecualian yang nggak ngelawan boleh, nggak usah dilawan, terkecuali beberapa orang di antara Ikrimah. Maka Ikrimah bingung sudah. Dia sudah pasti tidak dimaafkan. Akhirnya dia kabur tuh, keluar dari Mekah menuju ke Yaman. Kabur, kan tidak ada tempat. Namun ketika tadi istrinya datang kepada Rasul bersama Hindun dan para ibu-ibu ya, karena udah pada punya anak. Ketika Hindun bilang ada yang menambahkan, maka istrinya ini berdiri, ya Rasulullah, suami saya adalah orang yang engkau tidak jamin. Kalau seandainya dia kembali ke sini, apakah dia aman? Rasul seketika langsung iya, dia aman. Maka istrinya ini seketika langsung beranjak pergi bersama hamba sahayanya, orang Romawi hitam, sengaja ngejar Ikrimah yang sedang keluar menuju ke Yaman. Dan di tengah jalan ini hamba sahayanya ini merayu terus kepada istrinya agar udah nggak usah dikejar, dia mau dijauh biarin aja. Tapi istrinya ini saking sayangnya pada suaminya Ikrimah, dia tetap mengulur waktu. Ya udah, sampai di sebuah kabilah, dan di sana istrinya ini mengatakan agar dia sedang mengejar suaminya, dan ini hamba sayanya ini kan laki-laki nih, hamba saya ini selalu menghalang-halanginya, hingga akhirnya kabilah tersebut menahan hamba sayanya, diikat supaya tidak ikut dengan istrinya Ikrimah. Ikrimah akhirnya istrinya mengejar Ikrimah hingga akhirnya bertemu di sebuah hampir menuju kapal. Di sana Ikrimah ini sedang negosiasi dengan yang yang sedang ituin kapal, dan dia orang Muslim. Negosiasi pengen nyebrang pakai kapal. Kata yang jaganya itu, boleh, saya akan seberangkan Anda asal Anda ikhlas. Dia bingung, bagaimana ikhlasnya? Katanya, ikhlas mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata penjaga ininya, dia kan bukan Islam. Namun seketika itu datanglah istrinya. Ketika sedang negosiasi begitu, datanglah istrinya dan bilang, suamiku, kembalilah ke Mekah, karena Rasulullah sudah menjamin engkau untuk diampuni. Kata Ikrimah, apakah kamu yang mengatakannya sendiri kepada beliau? Ya, saya yang menanyakannya kepada beliau. Maka akhirnya teman-teman, Ikrimah akhirnya kembali bersama istrinya dan mampir dulu ke kabilah yang tadi hamba sahayanya orang Romawi itu diikat. Disampaikan kepada Ikrimah bahwa hamba saya ini merayu selalu agar tidak mengejar suaminya.
hingga akhirnya pada saat itu Ikrimah membunuh sahabat sayanya. Dibunuh, belum masuk Islam teman-teman. Datang akhirnya ke depan Rasul, kata Rasul kepada sahabatnya, sebentar lagi akan ada orang mukmin yang hijrah, dia akan masuk sini. Janganlah engkau mencaci makinya. Terimalah dia, jangan kau mencaci maki ayahnya, karena itu akan menyakiti orang yang masih hidup dan tidak akan sampai kepada yang sudah meninggal. Karena kaum muslim itu benci banget sama Abu Jahal, yang dimaksud Ikrimah ini. Makanya ketika datang, kata Rasul, selamat datang wahai penunggang kuda. Dan akhirnya masuk Islam Ikrimah di hadapan Rasul atas usaha dari istrinya yang begitu menyayangi suaminya. Dan terakhir, beliau ini selalu ikut perang bersama Rasulullah SAW untuk membalas kesalahan-kesalahan. Ketika perang Yarmuk, beliau ini benar-benar mengeluarkan segenap kemampuannya, hartanya dan sebagainya untuk membalas setiap apa yang beliau lakukan kepada kaum muslimin sebelum masuk Islam. Hingga di perang Yarmuk ini, teman-teman, kaum muslimin menang. Beliau terdepan, memberi semangat para sahabatnya, menang. Tapi beliau termasuk dari 3 orang yang terluka. Dan dialog yang luar biasa di akhir peperangan Yarmuk ini adalah ketika sudah diingatkan. Ini 3 orang ini, yang satu lagi terluka parah, sama sahabat-sahabat dibawakan air. Kata yang satu ini, kasihkan saja kepada dia lebih membutuhkannya. Kemudian dikasih ke yang kedua, kepada yang kedua, kasihkanlah kepada Ikrimah yang dia sedang membutuhkannya. Ketika sampai kepada Ikrimah, kata Ikrimah, ternyata Ikrimah sudah tiada. Kemudian sahabat ini balik yang pertama, ternyata sudah tiada pula. Lalu kembali ke yang kedua. Para sahabat mendapati orang yang ketiga pun sudah meninggal. Teman-teman, ini kisah dari Ikrimah, di mana tadi dia mengkonversi permusuhannya sebelum masuk Islam dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Dan di akhir ceritanya bagaimana ithar, ya, namanya ithar, teman-teman, mendahulukan orang lain dibanding dirinya. Padahal dia butuh minum ketika sedang terluka parah, tapi ithar memberikan kepada yang lain yang sama-sama membutuhkan, hingga akhirnya maut pun mendekatinya. Tapi ini pelajaran yang mana semoga kita bisa menghadirkan itu pada diri kita. Baik, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mohon maaf ternyata tidak 15 menit. Itu pun juga sudah sudah dipotong-potong ya kisahnya, karena tadi pesannya. Baik, apapun itu, semoga Allah hadirkan kita hikmah dari kisah ini dalam diri kita. Barakallahu fikum, kurang dalilnya Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.